ini kita akan bersama-sama membawakan doa atau pelimpahan jasa ataupun patidana untuk 1 tahun meninggalnya bapaknya almarhum Bapak Heri Konang yang meninggal pada tanggal 4 Oktober 2022 di tempat Tarakan, dan pada kesempatan ini genap 1 tahun beliau wafat. Akan kita kirim doa apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, arwahnya belum mengalami kesenangan, kebahagiaan, kedamaian. Dengan doa-doa yang akan kita bawakan, semoga akan mampu membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada arwah beliau, mewakili atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan sebagai ungkapan bakti, ungkapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya beliau dalam keluarga. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa kita bawakan doa-doa ini. Sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan dengan mempersembahkan upah. Mohon berdiri. Hormat 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Upahnya dikumpulkan. Dibuka buku puja baktinya halaman 3. Halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah Guslam mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bimbing menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan isarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusanti bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka windu anuta
Para Purisa Dhamma Sarate Sata Dewa Manusana Buddha Bhagawate. Halaman 7. Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagawata Dhammo Santitika Akalika Ehipasika Opanayika Bacatang Veditapa Vinyogite. Sanggan Sati halaman 9 bait pertama. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggem. Ojo Pati Pano Bhagavato Sawaka Sanggem. Naya Pati Pano Bhagavato Sawaka Sanggem. Samiti Pati Pano Bhagavato Sawaka Sanggem. Yati dan tatari purisa yugane ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggem. Ahuneo bahuneo dakeneo anjalikaraneo anyotara punya Lokasanti. Halaman 18 dan 20. Kita ulang kembali khotbah Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, tujuan dan manfaat melakukan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dia telah memberi kepadaku, dia telah berbuat bagiku, dia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna,
kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para bidu, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Marilah kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah digambarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang, mencapai nirvana dalam kehidupan ini. 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelampukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari rintangan halangan maupun mimpi-mimpi yang buruk. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga 32. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, dan pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semalanya berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam.
setelah timbul akan hancur dalamnya. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula itu pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita renungkan anicca wata sangkara sebanyak 2 kali. Anicca wata sangkara bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, ajaran-ajaran Sang Buddha yang terkait dengan kematian dalam rangka peringatan 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Heri Donan, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan pejangan Sang Buddha yang berguna dan bermanfaat untuk memberi pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan ini yang akan berakhir dengan kematian. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagikan buah setelah masa akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian.
Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami berkumpul untuk memanjatkan doa dan parita dan melakukan persembayangan maupun persajian yang kami tujukan untuk peringatan almarhum Bapak Heri Konang setahun meninggalnya beliau. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang ditanam terus masa hidupnya, dan juga dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, apa yang kami lakukan pada kesempatan sore ini membantu perjalanan arwah menuju alam surga bahagia, dan keluarga besar bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabbe satta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di dalam wejangan Sang Buddha tadi disebutkan ada beberapa perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Sang Buddha untuk menjelaskan tentang kematian. Tidak semua ketika salah satu anggota keluarga itu meninggal langsung bisa menerimanya dengan ikhlas. Tidak selamanya demikian. Bahkan di zaman Sang Buddha saja, banyak biku-biku di zaman Sang Buddha ketika Sang Buddha berusia 80 tahun belum wafat atau parinibbana. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh biku-biku bisa saya kelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belum bisa menerima atau belum langsung bisa menerima wafatnya Sang Buddha ini. Karena belum langsung bisa menerima wafatnya Sang Buddha, secara fisik mereka menderita. Mereka ada yang meraung-raung, menangis terseduh-seduh, bahkan ada yang terguling-guling di tanah, meratapi kepergian Sang Buddha ini. Terlalu cepat Sang Buddha wafat, terlalu cepat Sang Buddha pergi. Sang Buddha tidak boleh pergi, masih dibutuhkan oleh dunia ini. Mereka berpikir seperti itu, akibatnya mereka menderita sekali. Kelompok yang kedua adalah kelompok biku yang langsung bisa menerima. Begitu Sang Buddha wafat, mereka merenung. Tanpa kecuali di dunia ini, siapapun yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian. Seseorang yang pernah dilahirkan harus tunduk, harus patuh pada hukum alam, hukum semesta ini. Ada lahir, pasti ada kematian suatu saat nanti. Demikian pula ketika Anda menanggapi atau merespon kematian orang tua, saya yakin termasuk kelompok yang pertama, tidak langsung bisa menerima. Tidak langsung bisa menerima. Bahkan saat ini sudah setahun yang lalu pun secara ikhlas tidak langsung bisa menerima. Meninggalkan kesan-kesan orang yang pernah berkumpul sekian lama puluhan tahun tidak gampang, karena sudah membentuk kemelekatan dalam diri kita. Kita berharap jangan sampai ada perpisahan. Kita berharap jangan sampai ada kematian dalam keluarga itu. Itu telah harapan-harapan wajar semua orang akan seperti itu. Akibatnya kita pun mungkin dalam setahun ini pun kita masih mengalami kesedihan, belum bisa menerima. Namun Bapak Ibu perlu disadari seperti apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, ditangisi dengan cara apapun, disedih dengan cara apapun, yang mati tidak pernah akan kembali. Yang masih hidup ini kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak hati-hati, kita pun juga bisa mengikuti mati juga. Maka segeralah bisa menerima perpisahan dari kematian. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi dalam keluarga Anda, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain.
dari zaman dulu, saat ini, dan yang akan datang. Maka setiap anggota keluarga kita pun, kita sendiri pun juga akan mengalami kematian. Karena apa yang dilahirkan pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Dikatakan tadi dalam kitab suci tadi, belum ada alat apapun yang bisa digunakan untuk menghentikan dari kematian. Kita sering berpikir alat-alat kedokteran yang canggih bisa untuk menghentikan kematian. Bukan menghentikan, menunda kematian saja. Setelah diketemukan sarana dan sarana yang canggih-canggih bisa menunda kematian seseorang, namun tidak bisa menghentikan. Sampai saat ini juga belum ada mantra untuk menghentikan kematian. Seandainya ada, berapa miliar pun, berapa triliun pun pasti akan dibelinya mantra kematian itu atau obat kematian itu. Belum ada sampai sekarang. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa lewat menghadapi kematian yang menakutkan itu, bagaimana caranya? Yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau orang sudah mengumpulkan kebaikan, kalau sudah cukup mengumpulkan kebaikan, sehari-harinya kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kapanpun kematian itu datang tidak mencemaskan, tidak menakutkan bagi kita. Sang Buddha mengajarkan tentang hukum kepastian. Seseorang yang berbuat baik pasti akan dilahirkan tempat yang baik, alam bahagia, alam surga. Seseorang yang berbuat jahat bisa dipastikan akan lahir di alam neraka, alam penderitaan. Pada kesempatan sore ini kalian berkumpul dengan niat baik. Apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Heri Gunan belum menempati alam surga bahagia, ataupun belum tenang damai di alam yang ditempatinya, sebagai ungkapan bakti kepada beliau pada kesempatan sore ini mengadakan doa dan pelimpahan jasa maupun mempersembahkan saji-sajian makanan ini. Makanan yang dipersembahkan ini tetap ada nilai gunanya, yaitu kita sebagai bentuk simpati, sebagai bentuk rasa hormat kepada beliau yang masih hidup, arwah yang selalu disimpati, arwah yang selalu dibelas kasih dengan persembahan makanan sebagai ungkapan bakti dan terima kasih. Yakinlah itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itu mendorong seseorang untuk terlahir di alam bahagia, alam surga. Semoga niat baik ini benar-benar menjadi kenyataan. Almarhum segera menikmati alam bahagia, alam surga, dan juga keluarga sepenuhnya mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sebelumnya dengan dibuka halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Kita baca bersama-sama, titik-titik kita isi nama almarhum. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Heri Gunan. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Heri Gunan. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curang kasih sayang para masata,
dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma. Semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia sampai sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.